Hasil akhir pertandingan terakhir Grup B ASEAN Cup 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina malam hari ini. Jangan kemana-mana. Tonton video ini sampai habis, admin akan mengulas jalannya pertandingan yang sangat seru dan menarik ini. Alhamdulillah, malam minggu yang luar biasa di Manahan. Kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Dalam pertandingan terakhir ASEAN Cup 2024, mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina bermain sebagai tim tuan rumah yang didukung oleh ribuan fans Garuda. Serta membawa modal hasil kalah tipis lawan Vietnam di pertandingan ketiga dengan skuad muda terbaiknya membuat mental pasukan Shin Tae-yong semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Manahan Solo menjadi suntikan tambahan buat para pemain Timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak Timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia yang dikomandoi Arkan Fikri dan Raihan Hanan mencoba menguasai permainan dengan bermain kerja sama yang apik. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas Marcelino Ferdinand. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Filipina. Dengan kekuatan pemain lincah dan cepatnya cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Shin Tae-yong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan Timnas Filipina. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat Timnas Indonesia lolos semifinal ASEAN Cup. Dan membuat masyarakat Indonesia full senyum di malam minggu ini dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik lumayan drastis. Jika kalah otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Filipina bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor AFF apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak AFF, ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Komentar gila dan kaget para komentator Eropa usai laga, ditunggu para fans Timnas Indonesia pernyataan apakah nanti. Ayo kita sama-sama tunggu reaksi-reaksi para komentator bola dunia setelah laga. Dan komentar Erick Thohir. Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys. Pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Oh, ternyata ini alasannya. Legenda Timnas Indonesia yang dulu pernah menjadi kebanggaan fans Garuda, yaitu Kurnia Mega ungkap alasan mengapa PSSI tak perlu menaturalisasi Emil Audero. Ada apa di balik alasan tersebut? Temukan jawabannya hanya di sini. Mantan kiper Timnas Indonesia Kurnia Mega menyarankan para pemain muda Indonesia untuk belajar banyak dari Maarten Paes. Kurnia Mega menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia saat masih aktif sebagai pemain. Bahkan ia menjadi salah satu pemain Indonesia yang pernah trial bersama klub Jepang Gamba Osaka Ped tahun 2016 lalu. Namun Kurnia Mega dipaksa harus menepi lebih cepat dari dunia sepak bola yang telah membesarkan namanya. Ia harus gantung sepatu pada 2017 karena didiagnosa papilodema sehingga tak bisa bermain lain. Walaupun tak lagi aktif sebagai pemain, tetapi Kurnia Mega mengaku tetap mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ia pun tak ketinggalan mengikuti peningkatan yang dialami Timnas Indonesia. Mantan pemain Arema FC itu mengaku selalu mendukung Timnas Indonesia siapapun penjaga gawangnya.
Menurutnya, siapapun yang beraksi di bawah mistar gawang tim merah putih, ia akan selalu mendukung karena yang dibela tetap Indonesia. Kalau saya, mau kipernya siapapun, mau Maarten Paes, mau kiper penjaga gawang lainnya, ya selama itu dia bisa menjaga gawang Indonesia, ya tentu akan kita support, ujar Kurnia Meiga kepada awak media termasuk Bola Sport. Di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis 19 Desember 2024. Karena kan untuk negara tercinta juga, ucapnya. Tak hanya berbicara soal memberikan dukungan buat tim merah putih yang saat ini berjuang di berbagai ajang internasional, Kurnia Meiga memberikan saran kepada para pemain muda Indonesia. Menurutnya, kehadiran kiper timnas Indonesia saat ini yakni Maarten Paes ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Indonesia. Ia menilai bahwa Maarten Paes merupakan pemain yang bermain di kompetisi lebih bagus di Amerika. Untuk itu, ia menyarankan kepada kiper-kiper muda timnas Indonesia untuk bisa mencuri ilmu dan kelebihan dari pemain Dallas FC tersebut. Pemain berusia 26 tahun tersebut dinilai sudah memiliki banyak pengalaman dengan menghadapi pemain-pemain bagus seperti Lionel Messi dan yang lainnya. Untuk itu, ia menyarankan agar pemain muda timnas Indonesia bisa mencuri ilmu dari Maarten Paes. Apalagi Maarten Paes karena lagi di Dallas FC di Amerika, kata Kurnia Meiga. Ya pasti pengalamannya sudah bertemu pemain-pemain bagus juga yang sudah main di Amerika, jelasnya. Pasti pengalamannya jauh lebih baik. Semoga saja kiper lokal kita bisa mengambil ilmu dari Maarten Paes, pengalaman dan jam terbangnya, dan teknik-tekniknya mungkin bisa kita ambil ilmunya. Lebih lanjut, Kurnia Meiga juga menyarankan kiper-kiper muda Indonesia seperti Cahya Supriyadi dan yang lain tidak malu bertanya dengan seniornya. Menurutnya, pemain muda memang harus banyak bertanya agar bisa menambah ilmu dan lebih baik ke depannya. Harus banyak tanya. Mungkin ada rasa gengsi atau sungkan ke senior. Itu salah sih menurut saya, tutur Kurnia Meiga. Karena kita sebagai pemain muda, pasti pengen melebihi seniornya. Tetapi kan kita harus ngambil ilmunya dulu sebenarnya. Harus lebih searching ke senior-seniornya, karena pengalaman tidak akan membohongi sih, pungkasnya. Oh, ternyata ini alasannya. Legenda timnas Indonesia yang dulu pernah menjadi kebanggaan fans Garuda, yaitu Kurnia Meiga ungkap alasan mengapa PSSI tak perlu menaturalisasi Emil Audero. Ada apa di balik alasan tersebut? Temukan jawabannya hanya di sini. Timnas Indonesia bakal bertemu di laga penentuan lawan Filipina di laga terakhir grup B ASEAN Cup 2024. Laga tersebut bakal digelar pada 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan ini jadi laga krusial bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Pasalnya, skuad Garuda dalam kondisi terancam gagal lolos ke babak semifinal. Timnas Indonesia saat ini baru mengantongi 4 poin dari 3 pertandingan. Dalam 29 pertemuannya, Timnas Indonesia menang dalam 24 laga. Timnas Indonesia hanya mengantongi 4 kali imbang dan sekali kekalahan saat bersua Filipina. Meski perkasa, Timnas Indonesia dipastikan harus waspada penuh saat jumpa Filipina. Pasalnya, Filipina datang dengan kondisi jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Filipina kini diperkuat oleh banyak pemain diaspora yang meningkatkan level tim nasionalnya. Selain itu, Timnas Indonesia di ASEAN Cup tidak diperkuat oleh para pemain terbaiknya. Shin Tae-yong memanggil para pemain di bawah usia 22 tahun kecuali Asnawi Mangkualam. Namun, Timnas Indonesia bisa mengulang memori indah di Piala AFF 2022 saat itu. Skuad Garuda menang 2-1 dalam laga terakhir fase grup melalui gol Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand di babak pertama. Satu pemain abroad tersedia saat Timnas Indonesia melawan Filipina di laga penentuan untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Pemain yang dimaksud ialah Marcelino Ferdinand.
Pemain Oxford United itu bisa dipasang pelatih Shin Tae-yong saat menjamu Filipina di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024. Sebelumnya Marcelino Ferdinand absen saat timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam di Viet Tri Stadium 15 Desember 2024. Marcelino Ferdinand absen karena mendapat kartu merah saat melawan Laos di Stadion Manahan pada 12 Desember 2024. Kembalinya Marcelino Ferdinand ini tentunya menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang harus memburu kemenangan. Laga melawan Filipina sangat krusial untuk lolos ke semifinal. Timnas Indonesia harus menang untuk lolos. Saat ini, 3 tim yakni Timnas Indonesia, Myanmar, dan Filipina masih berpeluang lolos. Myanmar akan menghadapi Vietnam untuk laga hidup mati mereka bersamaan dengan kick-off Timnas Indonesia versus Filipina. Dengan hadirnya Marcelino lini tengah Timnas Indonesia kembali kuat. Ia kemungkinan akan dipasang sebagai gelandang serang untuk mendukung duet penyerang Hoki Caraka dan Rafael Struijk. Pengalaman Marcelino juga dibutuhkan di tim yang mayoritas diisi pemain muda. Meski Marcelino juga masih muda, pemain 20 tahun itu kenyang pengalaman di laga internasional. Marcelino sudah memiliki 31 caps dengan timnas Indonesia. Ia juga sudah mencetak 5 gol. 2 gol terakhirnya dicetak ke gawang Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa saja mendapatkan suntikan kekuatan besar jelang laga krusial melawan Filipina di babak grup B Piala AFF 2024. Sebanyak 7 pemain senior diharapkan bergabung untuk memperkuat skuad Garuda dalam laga yang akan menentukan langkah Indonesia menuju fase semifinal. Para pemain tersebut adalah Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Yakob Sayuri, Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, dan Malik Rizaldi. Ketujuh pemain ini adalah nama-nama yang sudah tidak asing lagi bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri dikenal sebagai pemain yang mampu memberikan kreativitas dan kecepatan di sektor serangan. Sementara itu, Rizky Ridho dan Ricky Kambuaya akan memperkokoh lini tengah dan pertahanan dengan pengalaman mereka di level internasional. Striker andalan Ramadan Sananta diharapkan menjadi mesin gol dalam laga penting ini, didukung oleh Malik Rizaldi yang dikenal dengan daya jelajah dan akurasi umpan yang mematikan. Kehadiran pemain-pemain ini memberikan optimisme tinggi bagi Indonesia yang saat ini tengah bersaing ketat untuk memperebutkan tiket ke babak semifinal. Apabila benar pelatih timnas Indonesia menyampaikan rasa percaya dirinya dengan bergabungnya para pemain ini. Mereka adalah pilar-pilar penting yang akan membawa stabilitas dan pengalaman dalam laga besar. Kami siap memberikan yang terbaik untuk lolos ke babak berikutnya, begitulah kira-kira kata Shin Tae-yong. Pertandingan melawan Filipina akan digelar di Manahan Solo dan seluruh perhatian kemungkinan akan tertuju pada bagaimana para pemain senior ini mampu mengangkat performa skuad Garuda. Dengan tambahan kekuatan tersebut, harapan untuk meraih kemenangan semakin besar dan Garuda bias mencapai semifinal. Di sisi lain dan faktanya, Timnas Indonesia telah tiba di Solo jelang laga pamungkas fase grup B ASEAN Cup 2024 lawan Filipina. Rombongan Timnas Indonesia tiba di Bandara Internasional Adi Sumarmo pada Rabu 18 Desember 2024 pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Dalam pantauan mata redaksi, Timnas Indonesia tiba dengan 24 pemain. Selain itu, Shin Tae-yong dan seluruh staf pelatih Timnas Indonesia juga ada dalam rombongan tersebut. Namun, skuad Garuda datang dengan kabar buruk untuk laga lawan Filipina. Pasalnya, gelandang bertahan Borneo FC, Rivaldo Pakpahan datang ke kota Solo dalam kondisi cedera. Rivaldo Pakpahan tiba dengan kruk untuk membantunya berjalan. Pemain Borneo FC tersebut cedera saat laga ketiga fase grup lawan Vietnam. Rivaldo kala itu langsung dipercaya sebagai starter saat jumpa Vietnam. Ini jadi laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Kebersamaan Rivaldo Pakpahan di lapangan tidak bertahan lama. Pemain Borneo FC tersebut hanya bertahan selama 40 menit. Dirinya meringis kesakitan usai banyak berduel 1 lawan 1 dengan para pemain Vietnam.
Pemain 21 tahun tersebut digantikan oleh Rafael Struijk. Sayang, timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam melalui gol Nguyen Quang Hai. Kekalahan tersebut membuat skuad